Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia yang mencintai negara Republik Indonesia dan agamanya. Kita tahu bahwa NKRI sekarang ini seperti apa. Mungkin melebihi seperti 65. Hanya bedanya tidak ada tembak, saling tembak-menembak. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin bisa terjadi juga. Kalau saya melihat dari suasana sekarang, di Indonesia sudah sangat berbahaya dari ancaman komunisme, PKI. Dari dulu sudah diingatkan, dari zamannya Soeharto sudah diingatkan bahayanya PKI. Nah, untuk itu kita harus waspada bahwa komunisme ini betul-betul mengeluarkan taringnya. Kita tahu pejabat negeri ini yang betul-betul getol mendatangkan tenaga asing dari Cina, yang notabene bahwa dari Cina itu adalah komunisme. Dia mengajarkan di Indonesia bukan hanya bekerja, tapi mengajarkan ideologinya sebagai seorang komunisme. Hati-hati. Jadi berhati-hatilah kalau ada orang warga negara Republik Indonesia, entah itu pejabat, entah itu masyarakat umum, entah itu menterinya, entah itu bupatinya, yang ngefans kepada Tiongkok, Cina, yang mendukung datangnya orang-orang dari Cina, wajib diwaspadai. Di mana letak nasionalisnya? Bahwa tidak mempunyai sama sekali nasionalismenya. Yang dia tahu hanya duit. Hati-hati, coba kita simak. Bukannya saya menjadi pendukungnya Pak Harto, bukan. Tapi kita simak pidatonya Pak Harto dalam berdiskusi. Inilah videonya. Tapi bagi saya bukan sindirannya, benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila. Itu bagi saya. Tapi bagi beliau adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada ideologi. Karena itu setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan di antaranya konsep rakyat mengharapkan, menginginkan PKI itu dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan coup dan sebagainya. Sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada PKI dalam rangka konsep nasakomnya itu. Ini semua tersirat di dalam dialog saya secara empat mata di antara beliau dengan saya itu. Mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Maret. Berulang-ulang gitu. Saya terus dimarahi terus saja. Tapi saya dimarahi apa boleh buat tapi untuk perjuangan. Tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang. Saya menunjukkan bahasanya, Pak, ini rakyat itu masih percaya gitu. Kalau Bapak tidak menentang arus dari rakyat, percayalah gitu. Semua itu masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini gitu. Tapi ya beliau tetap berpegang teguh dan selalu mengatakan, kamu sebagai prajurit, saya panglima tertinggi gitu. Harus tunduk pada saya, bubarkan itu kami sama KAPI. Jangan katakan Pak, ya kasihan. Wong ini yang mendukung pada perjuangan baru kalau bubarkan. PKI itu yang harus bubarkan. Marah lagi itu seperti beliau. Jadi terus menerus begitu, dan akhirnya pada waktu menyadarkan pada saya lagi, kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah terlanjur menjual konsep Naskom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubar PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini menjadi alasan. Ya, kemudian saya jawab, kalau begitu gampang Pak. Bagaimana? Yang penting sesuai dengan apa yang selalu diajarkan Bapak kan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita, kepentingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau caranya demikian, itu gampang. Jadikan saya bumper, saya bilang. Gimana? Saya akan bubarkan PKI. Sudah menyimak apa perkataan dari Pak Harto? Apa diskusinya dengan Pak Harto? Apa keterangan dari mantan presiden kita Pak Harto? Berarti kita sekarang memahami bagaimana sejarah Republik Indonesia yang sebenarnya. Sekali lagi,
saya juga bukan pendukung dari Pak Harto. Karena ketika Pak Harto menjadi presiden dan mengatakan itu, saya masih kecil. Tapi kita harus ingat bahwa sejarah membuktikan itu semua. Maka bila ada presiden, seorang presiden, ketika penyanyi rock, penyanyi ini, penyanyi itu meninggal dunia dan buru-buru mengucapkan bela sungkawa, wajib diwaspadai siapa dia sebenarnya. Ketika sang jenderal pembela negara Republik Indonesia meninggal, tidak keluar satu kata patah pun untuk berbela sungkawa kepada sang jenderal itu. Berarti ini adalah siapa sebenarnya. Simak, waspada bahwa negeri kita sedang terancam. Terima kasih.